Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran biologi. Di video kali ini kita akan belajar tentang gangguan atau penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama ada asma. Nah, asma merupakan gangguan pada rongga saluran pernafasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea dan mengakibatkan penderita itu sulit bernafas. Biasanya ditandai dengan kontraksi yang kaku dari bronkiolus. Nah, asma biasanya disebabkan oleh hipersensitivitas bronkiolus atau disebut sebagai asma bronkiali terhadap benda-benda asing yang ada di udara. Nah, penyebab penyakit asma ini juga dapat terjadi karena faktor psikis dan juga penyakit menurun. Nah, kalian bisa lihat di gambar, ini adalah struktur dari bronkiolus orang yang normal dengan orang yang terkena asma. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. Nah, TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Nah, bakteri ini sebenarnya dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering adalah paru-paru dan juga tulang. Nah, penyakit ini menyebabkan proses difusi oksigen itu terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Nah, keadaan ini pastinya menyebabkan peningkatan kerja sebagian otot pernafasan yang berfungsi untuk pertukaran udara. Kemudian dapat mengurangi kapasitas vital dan kapasitas pernafasan, mengurangi luas permukaan membran pernafasan yang akan meningkatkan ketebalan membran pernafasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Selanjutnya ada faringitis yang merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun rasanya itu kerongkongan seperti kering. Nah, gangguan ini biasanya disebabkan karena infeksi bakteri atau virus yang dapat juga disebabkan karena terlalu banyak merokok. Nah, biasanya bakteri yang biasa menyerang penyakit faringitis itu adalah jenis Streptococcus faringitis. Kemudian ada bronkitis, yaitu penyakit karena peradangan pada bronkus atau saluran yang membawa udara menuju paru-paru. Nah, biasanya disebabkan karena infeksi kuman, bakteri atau virus. Selain itu juga karena asap rokok, debu ataupun polutan udara. Nah, kemudian ada pneumonia. Nah, pneumonia merupakan peradangan pada paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit yang berlebihan. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus, Diplococcus pneumonia dan juga bakteri Mycoplasma pneumonia. Kemudian ada emfisema yang merupakan kelainan paru-paru yang disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Nah, alveolus sendiri adalah gelembung-gelembung yang terdapat dalam paru-paru ya. Nah, pada penderita emfisema, volume paru-paru itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat karena karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru itu terperangkap di dalamnya. Nah, biasanya disebabkan juga oleh asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitrypsin. Kemudian ada difteri. Nah, difteri merupakan penyakit karena infeksi bakteri Corynebacterium diphtheri yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring maupun laring oleh lendir yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Nah, kemudian ada asfiksi yang merupakan gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Misalnya alveolus yang terisi air karena seseorang tenggelam. Nah, gangguan yang lain juga karena keracunan karbon monoksida yang disebabkan karena hemoglobin lebih mengikat karbon monoksida sehingga pengangkutan oksigen dalam darah berkurang. Kemudian ada kanker paru-paru, merupakan kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Nah, kanker ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru dan menjalar ke seluruh bagian tubuh. Nah, penyebab utamanya adalah merokok ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perokok pasif pun itu bisa mengalami penyakit kanker paru-paru. Selain itu, yang memicu juga itu karena penderita menghirup debu asbes, kromium, kemudian ada produk
petroleum ataupun radiasi ionisasi. Kemudian ada laringitis atau radang pada laring. Biasanya penderita itu serak atau kehilangan suara karena ada infeksi bakteri, kemudian terlalu banyak merokok, kemudian minum alkohol. Nah, selanjutnya ada sinusitis atau kelainan karena radang pada sinus. Sinus ini terletak di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus itu terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Nah, sekarang ini beberapa teknologi yang berkaitan dengan sistem pernafasan pada manusia telah banyak dikembangkan ya. Antara lain itu ada yang namanya pulmotor. Jadi pulmotor ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernafasan buatan. Nah, alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernafasan seperti gangguan pernafasan karena tenggelam ataupun kaget saat tersengat listrik. Nah, bentuk pulmotor yang digunakan dalam keadaan darurat dengan yang di rumah sakit pastinya berbeda ya. Pada di rumah sakit pulmotor itu biasanya dilengkapi dengan tabung oksigen yang besar dan biasanya lebih cepat membantu proses pemulihan pernafasan. Selanjutnya ada teknologi oksigen catheter atau selang pernafasan. Nah, kalau kalian pernah ke rumah sakit kemudian melihat ada selang yang terpasang di hidung pasien. Nah, sebenarnya selang apakah itu? Nah, selang tersebut merupakan bagian dari teknologi sistem pernafasan yang disebut sebagai oksigen catheter atau oksigen cannula. Nah, selang itu berfungsi mengalirkan oksigen ke dalam tubuh pasien karena pasien itu memiliki ketidakmampuan untuk menyerap oksigen secara mandiri. Kemudian ada spirometer atau alat diagnosa kondisi paru-paru. Spirometer merupakan alat yang digunakan untuk diagnosa kondisi paru-paru. Nah, kapasitas paru-paru itu sering dijadikan sebagai parameter kerusakan yang terjadi pada paru-paru seseorang. Nah, spirometer itu akan mengukurnya dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik-grafik untuk menentukan baik atau tidaknya. Maka grafik dari hasil pengukuran akan dibandingkan dengan grafik pada kondisi paru-paru yang normal. Selanjutnya ada nebulizer atau alat yang digunakan oleh penderita asma. Nebulize itu merupakan alat yang sering digunakan bagi mereka yang mengidap asma kronis. Nah, nebulizer sendiri ini merupakan alat yang memiliki kemampuan mengubah obat dalam bentuk cair menjadi uap. Nah, nebulizer ini biasanya dibantu dengan baterai. Nah, penderita asma yang menggunakan nebulizer pastinya akan merasa lebih lega saat bernafas. Selanjutnya ada tracheostomi, yaitu merupakan pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Nah, biasanya tracheostomi dilakukan pada penderita difteri akut. Sekian untuk video sistem pernafasan manusia. Ada 3 materi yang sudah saya upload, yaitu tentang sistem pernafasan manusia, ada mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta gangguan serta teknologi pada sistem pernafasan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.